Pria transparan berkomplot melawan rekan wanita. Tanpa diduga pihak lain terbangun dari tidurnya. Segera setelah menyentuh tubuh bagian atas, aku menemukan bahwa gesper telah terbuka. Dia melihat sekeliling dengan ngeri, dan beritahu semua orang apa yang terjadi padanya. Tapi rekan-rekan saya melihat monitor pengintai. Lian An, pria transparan sedang terbaring terpisah. Aku hanya berpikir dia sedang tidur, karena kelalaian ini membuat orang transparan lebih lancang, menyelinap pulang saat tidak ada orang di sekitar. Kebetulan saya melihat wanita cantik di sebelah bersiap-siap untuk mandi dan berganti pakaian. Orang transparan memandang diri sendiri di cermin dengan ide yang liar, tepat ketika wanita cantik itu siap untuk pergi tidur. Tiba-tiba, dia ditekan ke tempat tidur oleh kekuatan besar. Dia ngeri menemukan sesuatu masuk. Dan 5 detik kemudian, dia terlempar oleh udara. Setelah berhasil lagi dan lagi, orang transparan semakin gila. Itu juga membuat semua orang sadar, memutuskan untuk segera menangkap orang transparan itu. Aku tidak menduga, orang transparan sudah tahu gerakan mereka. Memanfaatkan ketidaksiapan semua orang, membunuh beberapa rekan berturut-turut. Saat dia membunuh Chabi, Xiao Mei bergegas ke bank darah untuk mengambil kantong darah. Saya ingin menyelamatkan Xiao Fang. Saat dia akan pergi, pintu ditutup tanpa peringatan. Xiao Mei langsung menyadari bahwa orang transparan itu ada di dekatnya. Segera lepaskan sabuk darah dan percikan ke tanah untuk mengkonfirmasi pergerakan orang yang transparan. Saya tidak menyangka akan sangat berbahaya bagi orang yang transparan. Lihat exposure prototip. Orang yang transparan mendorong Xiao Mei ke bawah, memegang pistol di tangannya. Dalam Xiao Mei terus-menerus memohon belas kasihan. Pria transparan itu masih membunuh dengan kejam. Sementara itu, orang lain di lab merasakan gerakan, segera datang dengan pistol. Tubuh Xiao Mei terbaring diam di sudut. Orang-orang masih berduka. Pria transparan itu tiba-tiba menyerang dari belakang. Da Zhuang segera melangkah maju untuk menolong, tapi ditusuk melalui pinggang oleh orang yang transparan. Pria transparan itu mengambil kesempatan untuk menutup pintu penyimpanan yang dingin. Rencanakan untuk membekukan sisanya sampai mati. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengetahui bahwa mereka ada. Seiring berjalannya waktu, Da Zhuang yang kehilangan terlalu banyak darah secara bertahap jatuh koma. Saat kritis, Chun Hua mengandalkan pengetahuan profesional. Gunakan bahan yang ada, cepat buat elektromagnet sederhana. Dan pria transparan setelah pembunuhan itu tidak pergi. Dia mendapat bahan kimia dan membuat bom waktu. Cobalah untuk menghancurkan seluruh basis eksperimental. Tanpa diduga, Chun Hua menggunakan elektromagnet untuk menarik pegangan pintu. Berhasil membuka pintu penyimpanan dingin. Dia dengan cepat menyeret Da Zhuang ke tempat yang aman. Kematian tragis teman-temannya membuatnya benar-benar putus asa. Anda dapat melihat-lihat dan tidak ada orang di sana. Tidak dapat menemukan pergerakan. Mei menemukan penyembur api. Segera bertekad untuk putus dengan orang transparan. Orang transparan melihat bahwa situasinya tidak baik dan terburu-buru untuk memohon belas kasihan. Tapi Chun Hua sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Nyala api. Seketika menyulut kulit buatan yang baru saja ia pakai. Namun setelah apinya menghilang, pria transparan yang kehilangan kulit luarnya menghilang lagi. Saat dia akan melarikan diri, Chun Hua dengan tegas membidik langit-langit dan menyalakan semprotan api. Sistem mengalir. Sosok pria transparan itu tiba-tiba muncul, tepat ketika bunga musim semi akan menghilang. Pria besar yang terbangun itu meraih batang besi. Lakukan yang terbaik untuk menghancurkan orang yang transparan. Kemudian dengan cepat angkat bunga yang terluka parah, tapi dia lalai. Pria transparan itu tiba-tiba mengambil batang besi. Itu menabrak Da Zhuang. Untungnya, Da Zhuang merespons dengan cepat. Homeopati mendorong orang transparan ke kotak baterai di sebelahnya. 100.000 volta langsung mengubahnya menjadi selimut karet. Pria transparan itu jatuh ke tanah dan berjalan di tempat. Jadi mereka berdua buru-buru dievakuasi. Tapi tiba-tiba menemukan bom yang dipasang oleh pria transparan itu. Dan dia berlari dan bom meledak di belakangnya. Gaya tumbukan yang besar langsung mengangkat seluruh lift. Keduanya hanya menghindar tepat waktu. Namun, orang yang transparan itu seperti sedikit kuat yang tidak bisa dipukuli sampai mati. Tertangkap lagi, ambil kesempatan untuk memeluk bunga. Dalam kekacauan itu, keduanya jatuh ke poros lift bersama-sama. Untungnya, ada perangkat pengangkat cadangan di dalam sumur. Da Zhuang ingin turun dan membantu, tetapi menemukan bahwa tangga telah rusak. Aku hanya bisa melihat bunga musim semi melawan pria transparan sendirian. Untungnya, Chun Hua membuat keputusan cepat. Putuskan tali lift. Bawa pria transparan itu ke lautan api di bawah. Akhirnya Chun Hua dan Da Zhuang keluar dari pangkalan dengan susah payah. Terus akhirnya mengakhiri mimpi buruk ini. Xiao Nada Bai menjadi orang yang transparan. Apa yang ingin kau lakukan?